Gempur Jenin 2 hari pasukan pendudukan Israel akhirnya mundur. We came in a precise surprise tactic attack from the air on the Jenin camp. We're focused on destabilizing and stopping the infrastructure of terrorism inside the camp. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pasukan pendudukan Israel mulai mundur secara bertahap dari kota dan Camp Jenin di tengah bentrokan kekerasan, di mana alat peledak diledakkan oleh kendaraan militer, demikian dikutip dari Sehab. Selama penarikan pasukan, pesawat tempur pendudukan Israel menembakkan rudal ke pemakaman di lingkungan timur Camp Jenin yang menyebabkan beberapa orang terluka. Operasi pendudukan Israel selama 2 hari ini mengakibatkan 12 orang syahid, lebih dari 100 orang terluka, tidak kurang dari 20 diantaranya dalam kondisi serius dan kritis. Pasukan pendudukan menghancurkan sejumlah besar rumah, menghancurkan seluruh infrastruktur. Segera setelah pasukan pendudukan mundur, ratusan warga kembali ke rumah mereka di camp untuk memeriksa mereka. Dalam sebuah video yang diposting of Palestina di medsos Instagramnya, rakyat Jenin berkumpul bersorak-sorak merayakan kemenangan atas ditarik mundurnya pasukan Israel. Selama agresi, perlawanan berani menghadapi pendudukan dan bentrokan kekerasan pecah, di mana penyergapan dilakukan dengan menggunakan alat peledak rakitan yang memastikan bahwa ada kematian dan luka di pihak Israel. Al Jazeera melaporkan bahwa seorang tentara Israel tewas hari ini dalam bentrokan kekerasan. Sementara tentara Israel tidak memberikan konfirmasi. Tentara pendudukan mengklaim bahwa mereka telah menemukan dan menghancurkan gudang senjata dan gudang tempat membuat alat peledak bersama dengan terowongan. Israel mengklaim telah menetralisirnya, menyita uang dan amunisi. Israel juga mengklaim telah menangkap lusinan orang yang mereka sebut buronan. Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis kemarin marah dan ngamuk atas perobekan kitab suci umat Islam, Al-Quran, oleh para pemukim Israel yang merusak sebuah masjid di kota Urif di tepi barat yang diduduki. Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyatakan keprihatinannya mengenai ketegangan baru di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Turki semakin tidak ingin melakukan hubungan yang diplomatis dengan Israel dikarenakan perbuatan kejinya terus-menerus dilakukan kepada warga Palestina, bahkan pada agama. Kami mengutuk serangan yang dilakukan oleh sekelompok pemukim Yahudi terhadap kitab suci kami. Bahkan kami bisa melakukan pertemuan ataupun pertumpahan darah untuk membela agama kami, ungkap pernyataan itu. Kami berharap para pelaku kejahatan rasial yang tidak dapat diterima ini dibawa ke pengadilan secepat mungkin karena telah melakukan bahkan lebih dari ujaran kebencian. Kementerian juga mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh kelompok pemukim Yahudi di berbagai bagian tepi barat dan pembunuhan warga-warga sipil oleh pasukan Israel. Israel memiliki kewajiban di bawah hukum internasional untuk mencegah semua serangan terhadap pendudukan lokal Palestina, tempat ibadah, tempat tinggal, dan properti mereka, serta untuk mencegah kejahatan rasial termasuk yang dimotivasi oleh kebencian terhadap Islam. Ketegangan telah memuncak di tepi barat yang diduduki dalam beberapa bulan terakhir di tengah serangan berulang tentara Israel ke kota-kota Palestina.
Hampir ratusan warga Palestina telah dihabisi oleh pasukan Israel, namun tidak tanggapan dari pengadilan internasional. Sementara itu, setidaknya puluhan orang-orang Israel juga tewas dalam berbagai serangan terpisah dari kelompok Palestina dalam periode yang sama. Diperkirakan sekitar 700.000 pemukim ilegal tinggal di 164 perumahan dan 116 pos terhadap tanah yang dimiliki oleh Palestina yang berada di tepi barat. Di bawah hukum internasional, semua pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan itu dianggap ilegal. Tak dapat dipungkiri jika Amerika Serikat mulai mendekati Palestina dan sedikit demi sedikit memberi dukungan dengan mengecam aksi Israel di tepi barat hingga melarang Zionis Israel membangun pemukiman ilegal. Bahkan ribuan warga di Amerika melakukan aksi untuk meminta kemerdekaan penuh bagi Palestina. Hubungan antara Amerika Serikat dan juga Israel kembali diuji kala Washington terlihat mulai mendekati Palestina. Upaya pendekatan Amerika ke Palestina terlihat kala Washington berencana membuka kembali kantor konsulat mereka di Yerusalem. Namun, langkah tersebut ditentang oleh Israel. Bahkan Perdana Menteri Israel menilai tindakan itu merupakan bentuk pengakuan Amerika terhadap Palestina. Amerika sendiri memang beberapa kali mulai vokal membela kepentingan Palestina. Kenapa Paman Sam kini mulai berkoar berkala atau berkoar bela kepentingan Palestina? Yerusalem sendiri merupakan titik panas antara Israel dan Palestina. Keduanya telah lama memperebutkan kota itu untuk dijadikan ibu kota di masa depan. Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken turut mendukung kebijakan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pada akhirnya muncul kemungkinan pengembalikan kembali upaya untuk mencapai solusi dua negara yang kami percaya merupakan satu-satunya cara untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara demokratis Yahudi. Dan tentu saya memberikan warga Palestina sebuah negara berhak mereka terima, kata Blinken. Selain itu, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Jalena Porter ikut mengecam rencana Israel yang ingin memperluas pemukiman baru di tepi barat pada Mei ini. Kami sangat menolak ekspansi pemukiman yang bakal meningkatkan tensi dan menghancurkan kepercayaan antara pihak-pihak terlibat, kata Porter dikutip dari Al Arabiya. Selain itu, Duta Besar Amerika untuk Israel Tom Nides juga mendesak investigasi atas kematian jurnalis Al-Zazi atau Al Jazeera Shirin Abu Akleh atau Abu Akleh tewas saat meliput operasi militer Israel di kota Jenin, tepi barat.